Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para kiai, para alim ulama, kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir di majelis ini pada pagi hari yang cerah ini maupun yang sedang mendengarkan melalui radio streaming FPI atau melalui radio Wadi Bogor atau melalui radio Silaturahim Cibubur atau melalui radio FPI Solo. Kita sama berharap mudah-mudahan dengan bergabungnya kita melalui majelis taklim rutin di markas syariat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Kita sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita Al-Habib Zain bin Smith selaku pimpinan Ar-Rabitatul Alawiyah yang tadi sudah memberikan sambutannya yang sangat berharga. Begitu juga kita sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Al-Ustadz Al-Mubarak Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar, yang mana tadi beliau sudah menyampaikan kepada kita tausiahnya yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh manfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau yang menyampaikan dan juga memberkahi kita semua yang telah menerima tausiahnya. Dan juga kita sampaikan di sini penghargaan kepada Sayyid Kazim Al-Khiyat selaku pimpinan daripada Yayasan Pendidikan Islam Jam'iyat Khair. Beliau juga hadir bersama kita, dan tidak lupa kepada Sayyid Alwi yaitu Maula Dawilah selaku Maula Aidit, selaku pimpinan daripada Majelis Maula Aidit yang juga hadir bersama kita di tempat ini, dan juga kepada para kiai. Di sini ada Kiai Haji Abdul Qahar selaku pimpinan daripada FPI Provinsi Jawa Barat, ada Kiai Haji Ja'far Siddiq, dan ada kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah cinta kita kepada mereka. Kita doakan semoga mereka semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diberikan barakah kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi bahwa pada pengajian bulan yang lalu kita telah memasuki pembahasan soal manhum ahlus sunnati wal jamaah. Siapa itu mereka ahlus sunnah wal jamaah? Di mana diharapkan melalui majelis ini kita bisa mengenal lebih dari 100 ciri ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kita berikan judul 101 ciri ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang mana mazhab fikih yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah dan mana mazhab akidah yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Kita juga sudah membahas yaitu tentang ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar rukun Islam dan rukun iman. Kemudian kita juga sudah sampaikan ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar sumber hukum Islam. Dan kita juga sudah bahas tentang ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar Al-Quranul Karim. Selanjutnya kita juga sudah menyampaikan ciri ahlus sunnah wal jamaah tentang pandangannya
seputar as-sunnah. Dan kemudian kita juga sudah bahas, yaitu ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar akidah. Itu bagaimana ciri khas ahlus sunnah wal jamaah di dalam persoalan akidah. Nah kemudian kita juga sudah bahas, yaitu ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar ahlul bait Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga sudah membahas ciri ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana pandangan spesialnya, khususnya seputar para sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah kemudian terakhir, kita juga sudah membahas seputar konflik di antara sahabat. Nah itu sampai ke ciri ahlus sunnah wal jamaah yang ke-52. Hari ini kita masuk yang berikutnya, yaitu ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar konflik sahabat. Kita sudah bahas ini semua, ini yang terakhir. Sekarang kita masuk pelajaran hari ini, ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar Imam Mahdi. Jadi ahlus sunnah wal jamaah punya pandangan khusus, yaitu tentang Imam Mahdi, dan ini menjadi ciri untuk kita mengenal bahwa pendapat tersebut berasal dari ahlus sunnah atau bukan. Yang pertama, ini merupakan ciri ahlus sunnah yang ke-53. Sepakat semua ahlus sunnah wal jamaah tanpa ada satupun perbedaan bahwa semua ahlus sunnah wal jamaah yakin dan percaya akan kedatangan Imam Mahdi. Tidak ada satupun dari kalangan ahlus sunnah yang menolak tentang kepastian kedatangan Imam Mahdi. Jadi kalau ada kelompok yang tidak yakin dan tidak percaya dengan datangnya Imam Mahdi, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Imam Mahdi ini kedatangannya sudah diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis mutawatir. Hadis yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dengan jumlah yang banyak sampai kepada kita, sehingga tidak pantas lagi untuk diragukan kesahihannya karena derajatnya sudah mencapai tingkat tawatur. Nah kemudian yang kedua, masih soal Imam Mahdi. Yang menjadi keyakinan ahlus sunnah adalah sepakat bahwa Imam Mahdi merupakan zuriyah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus menjadi bukti, sebagaimana tadi disinggung oleh Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Hasan, yaitu Al-Bahar, bahwa keturunan Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak akan terputus sampai hari ini, saudara. Nah, salah satu buktinya adalah ini, di mana Imam Mahdi nanti akan datang dari zuriyah Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan zuriyah Nabi sudah terputus, kalau ada yang mengatakan hari ini sudah tidak ada lagi zuriyah Nabi, lalu dari mana itu Imam Mahdi datangnya? Sementara berdasarkan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih, bahwa Imam Mahdi adalah keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang merupakan putri kesayangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dari sini kita tahu, kalau ada kelompok-kelompok yang mengakui seseorang sebagai Imam Mahdi, padahal yang bersangkutan bukan zuriyah Nabi. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengklaim pimpinannya sebagai Imam Mahdi, sebagaimana sering terjadi di zaman kita sekarang ini, ketahuilah bahwa mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Imam Mahdi tidak akan datang dari keturunan yang lain kecuali dari keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, masih soal Imam Mahdi. Bahwa Imam Mahdi, Nabi mengabarkan ismuhu ismi, kata Nabi. Nama Imam, kata Nabi, nama Imam Mahdi itu
sama dengan namaku. Nama Nabi kita adalah Sayyiduna Muhammad. Berarti Imam Mahdi juga bernama Muhammad. Nah kemudian selanjutnya ciri Ahlus Sunnah seputar Imam Mahdi yang keempat, yang merupakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-56, bahwa Imam Mahdi pasti akan memimpin dunia. Karena begitulah hadis yang datang dari Nabi. Imam Mahdi itu akan memimpin dunia, akan menegakkan khilafah. Ini suatu kepastian, merupakan dalailun nubuwah. Ini merupakan bagian daripada bukti kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terbukti di kemudian hari. Manakala Imam Mahdi itu datang, dia akan melakukan tugasnya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan memimpin dunia. Karena dalam satu hadis tegas Nabi mengatakan, akan datang dari keturunanku yang akan memimpin dunia dan memenuhi dunia dengan keadilan. Dia akan memimpin dunia Islam. Jadi semua umat Islam akan disatukan. Pada saat Imam Mahdi ini muncul, saudara, umat Islam dari berbagai macam kalangan semua akan bersatu, berjuang di bawah panjinya, insya Allah. Yang kelima, masih seputar Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan hanya akan memimpin dunia, kata Nabi, akan memenuhi dunia dengan keadilan. Jadi kalau di kemudian hari ada sosok pemimpin, dia memimpin dunia, mengaku Imam Mahdi, tapi yang bersangkutan berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat munkar, melanggar daripada ketentuan Allah dan Rasulnya, ketahuilah kalau yang bersangkutan adalah Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi yang asli adalah keturunan Nabi, bernama Muhammad, memimpin dunia dan memimpin dengan keadilan. Nah, adapun yang keenam, beriring dengan itu, bahwa Imam Mahdi nanti akan menegakkan khilafah dan menerapkan syariat Islam. Makanya kalau saya ditanya, apakah khilafah akan tegak? Apakah syariat Islam itu akan berlaku? Saya berani menjawab, khilafah pasti akan tegak. Syariat pasti akan berlaku di atas muka bumi. Loh, kenapa saya berani katakan pasti? Karena yang ngabarkan Nabi. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau ini sudah merupakan bagian dari wahyu Allah, maka itu merupakan suatu kepastian. Jadi khilafah pasti akan tegak, cepat atau lambat. Syariat Islam pasti akan berlaku, cepat atau lambat. Hanya soal kapan waktunya, wallahu a'lam. Tapi soal kepastiannya pasti akan terjadi. Kenapa? Karena sudah dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ciri Ahlus Sunnah seputar Imam Mahdi. Nah, saudara, satu lagi yang perlu saya tambahkan, tidak ada keyakinan di kalangan Ahlus Sunnah kalau Imam Mahdi itu pernah lahir di beberapa abad yang lalu. Nah, ini sekedar untuk membedakan. Karena di kalangan mazhab Syiah umpamanya, mereka meyakini Imam Mahdi itu sudah lahir. Yaitu imam yang ke-12 dari mereka. Hanya semasa kecil, sang imam ini hilang, diletakkan, ditempatkan oleh Allah di suatu tempat entah di mana, yang nanti di akhir zaman akan dikembalikan oleh Allah ke dunia. Nah, ini keyakinan semacam ini di tengah masyarakat memang ada. Ini adalah keyakinan dari kalangan mazhab Syiah. Nah, tentunya di sini saya tidak jadikan majelis ini untuk memperdebatkan perbedaan-perbedaan pendapat semacam ini. Saya hanya ingin memaparkan mana yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau keyakinan ada mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah imam yang ke-12, sudah lahir, sekarang disimpan oleh Allah di satu tempat, nanti akan diturunkan, didatangkan oleh Allah untuk memimpin umat manusia, itu bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini saya perlu tekankan. Tanpa harus kita memperdebatkan itu keyakinan daripada
kalangan orang-orang Syiah, itu hak mereka untuk berkeyakinan. Kita boleh saja untuk mendiskusikannya dengan mengeluarkan argumentasi, tapi dengan tetap menjaga akhlak dialog, etika dialog, tidak mudah saling mengkafirkan atau saling menyesatkan. Nah, saya di sini hanya ingin memaparkan inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Nah, karena itu di sini saya ingin ingatkan, andai kata di antara kita besok ada yang mengalami datangnya Imam Mahdi dan Anda lihat cirinya percis seperti yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, jangan Anda pernah ragu untuk membaiatnya. Sampai-sampai Nabi sudah kasih kabar, kalau kalian hidup mendapatkan Imam Mahdi datang, walaupun kalian harus merangkak, datang, temui, berikan baiat. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau suatu zaman, entah kita yang mengalami, anak kita, atau cucu kita, berikan amanat kepada mereka. Kalau kau suatu saat bertemu dengan Imam Mahdi, sesuai dengan ciri yang sudah disampaikan oleh Nabi, dari segi namanya, dari segi keadilannya, dari segi keturunannya, dari segi kepemimpinannya, dan ciri-ciri yang lainnya, walaupun harus merangkak, temui, berikan baiat. Kalau ingin selamat dunia akhirat, berikan baiat kepada Imam Mahdi, karena dialah imam terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat manusia. Jadi mereka yang tidak mau memberikan baiatnya, yang tidak mau memberikan sumpah setianya, yang tidak mau ikut kepada Imam Mahdi, berarti mereka tidak ikut kepada ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Jadi saya ingatkan semua, termasuk organisasi yang saya pimpin, Front Pembela Islam. Ini hanya sekian banyak, ini hanya setetes dari sekian banyak jalan untuk mencoba membuka jalan bagi kedatangan Imam Mahdi yang kita cintai, saudara. Artinya, kalau Imam Mahdi sudah datang, tidak ada organisasi, tidak ada mazhab, tidak ada firaq. Semuanya harus ikut kepada Imam Mahdi, saudara. Tidak ada FPI, tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Kalau Imam Mahdi sudah datang, berikan loyalitas kita kepada sang imam, bukan kepada organisasi, bukan kepada kelompok, bukan hanya kepada guru kita saja. Tidak, berikan totalitas, sumpah setia, dan kesetiaan kita kepada Imam Mahdi yang sudah diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hati-hati, di zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Saudara, jangankan yang bukan turunan Nabi, yang turunan Nabi saja nggak bisa seenaknya ngaku Imam Mahdi, saudara. Sekarang kadang-kadang yang keturunannya nggak jelas ngaku Imam Mahdi. Nah, ini lebih kacau lagi, saudara. Jangan. Saudara, Imam Mahdi punya ciri. Ada ciri-cirinya. Silakan Anda baca. Banyak sekali di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kitab-kitab yang khusus bicara tentang Imam Mahdi. Insya Allah nanti di majelis kita, sekali waktu kita bicara khusus Imam Mahdi, kita buka cirinya satu persatu. Ada puluhan ciri, saudara. Jadi dari ciri itu kita tahu, kalau sang imam ini datang, kita bisa lihat, oh cirinya begini gak? Cirinya begini gak? Cirinya begini gak? Kalau cocok, dia Imam Mahdi. Kalau tidak cocok, dia bukan Imam Mahdi. Jadi jangan sembarangan untuk mengakui seseorang sebagai Imam Mahdi tanpa dirujuk kepada hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Lia Eden sendiri ngaku Imam Mahdi. Belakangan ngaku sebagai Jibril. Dia bilang yang jadi Imam Mahdi anaknya, saudara. Ini jadi kacau balau. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah semacam itu. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar Isra dan Mi'raj. Seputar Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah fakta dan nyata. Bukan dongeng, bukan hurafat, bukan cerita fiktif, bukan suatu kisah maknawi, tapi suatu kisah hakiki. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Jadi kalau ada yang berpendapat di luar itu,
dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak ada keraguan untuk Ahlus Sunnah soal Isra dan Mi'raj. Apalagi Allah udah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Masih soal Isra Mi'raj. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat mayoritas Ahlus Sunnah, sehingga menjadi cirinya bahwa Nabi Isra dan Mi'raj ruh dan jasadnya. Tapi memang kalangan Mu'tazilah menyebutkan bahwa Nabi Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Kita hormati pendapat tersebut. Kita hargai pendapat tersebut. Enggak boleh gara-gara pendapat itu Mu'tazilah kita kafirkan. Ini persoalan furu'ul akidah. Tapi memang dengan pendapat tersebut Mu'tazilah tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi jangan nanti Mu'tazilah mengatakan Nabi Isra Mi'raj dengan roh saja, tahu-tahu dari kalangan Ahlus Sunnah mengkafirkan mereka. Jangan. Kita hargai perbedaan yang ada. Tapi kalau kita katakan itu pendapat bukan dari Ahlus Sunnah, ya, yang muktabar di Ahlus Sunnah. Walaupun ada segelintir Ahlus Sunnah ikut pendapat Mu'tazilah, saudara. Cuman mayoritas yang muktabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Isra Mi'raj Nabi dengan ruh dan jasadnya. Kemudian yang ketiga, ada aneka pendapat di bulan apa Nabi Isra Mi'raj. Ada mengatakan Nabi Isra Mi'raj di bulan Ramadan. Ada mengatakan Nabi Isra Mi'raj di bulan Syawal. Ada mengatakan Nabi Isra Mi'raj di bulan Muharram. Nah, ini banyak aneka perbedaan. Tapi yang muktabar, yang mayoritas dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, minal masyriq ilal maghrib, semua hampir sepakat Isra Mi'raj Nabi terjadi di bulan Rajab yang mulia. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita udah paham bagaimana arah pemikiran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu merupakan ciri yang ke-61. Kemudian yang berikutnya masih soal Isra Mi'raj. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi mendapatkan karunia besar dari Allah, yaitu dengan mendapatkan nikmat ru'yatullah, melihat Allah. Hanya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda. Apakah melihatnya dengan pandangan mujarradah atau dengan pandangan hati? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka sepakat bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang muktabar di Ahlus Sunnah. Tapi di kalangan Mu'tazilah lagi-lagi mereka mengatakan bahwa Nabi tidak melihat Allah. Mereka punya pandangan dalam soal akidah. Itu pendapat Mu'tazilah. Jadi kalau ada mengatakan sedemikian rupa, dia tidak mewakili pendapat mayoritas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang kelima, seputar Isra Mi'raj. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj benar ada perintah sholat untuk pertama kali adalah 50 waktu. Yang kemudian melalui proses permohonan Nabi kepada Allah akhirnya menjadi 5 waktu. Ini Ahlus Sunnah nggak berbeda semua, saudara. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit. Karena ini ada protes, ada kritik luar biasa soal ini. Dan kritik tersebut sangat kita hargai, sangat kita hormati. Dan kita bisa memaklumi alur pikirnya. Jadi dari kalangan saudara-saudara muslim kita, ada yang mengatakan ini peristiwa tidak mungkin. Sebab dalam hadis Bukhari, Muslim, dan hadis-hadis Ahlus Sunnah diceritakan, waktu Nabi menerima perintah 50 waktu sholat, kemudian Nabi turun, bertemulah
dengan Nabi Musa alaihissalam yang menanyakan tentang apa yang didapat dari Allah. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dapat perintah 50 waktu sholat, kemudian Nabi Musa alaihissalam memberikan pandangannya, di mana Nabi Musa menyampaikan, ya Muhammad, umatku ini jasmaninya lebih kuat daripada umatmu, badannya lebih besar, tenaganya lebih kuat, fisiknya itu lebih kuat, tidak mampu untuk sholat 50 waktu. Bagaimana dengan umatmu? Karena itu mintalah keringanan. Nah, sebetulnya ketika itu, saudara, Nabi tidak berani minta keringanan. Karena apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah kan nggak boleh ditawar. Apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah, ketetapan hukum Allah tidak boleh dikompromikan. Sam'an wa ta'ah. Karena itu, sebelum Nabi menerima saran daripada Nabi Musa, Nabi memandang malaikat Jibril alaihissalam. Dengan pandangannya tadi Nabi bertanya, ini udah final belum? Ini masih boleh gak diminta keringanan? Andai kata malaikat Jibril menggelengkan kepala, nggak boleh minta keringanan, Nabi tidak akan minta keringanan, saudara. Karena putusan yang sudah final dari Allah, seperti sekarang, hukum minuman keras itu haram, hukum sholat 5 waktu yang ada dalam Al-Quran, udah nggak boleh kita rubah. Sudah final. Kita harus menerima dengan sami'na wa ata'na. Nah, karena itu Nabi ketika itu, beliau memandang ke Jibril, bagaimana? Akhirnya apa dikatakan oleh Jibril kepada Nabi? Irji in syi'ta. Kau boleh kembali kalau kau mau. Berarti apa? Berarti belum final. Berarti masih boleh minta keringanan kepada Allah. Itulah yang menyebabkan Nabi akhirnya diantar oleh Jibril untuk minta keringanan. Akhirnya diringankan, dikurangkan 5 waktu. Jadi 45. Begitu turun ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa tanyakan lagi. Nabi menyampaikan kabar gembira. Sudah dikurangi 5. Kata Nabi Musa, masih nggak bakal kuat kau punya umat. Minta lagi. Nah, kali ini Bud, Nabi nggak langsung menerima begitu saja syarat. Tanya lagi ke Jibril, apa masih boleh? Sebab kalau sudah final, nggak boleh, saudara. Nah, kali ini Jibril lagi-lagi menjawab, irji in syi'ta. Balik kalau kau mau. Nah, itu terjadi sampai 9 kali. Setiap minta keringanan dikurangi 5. 9 kali minta keringanan dikurangi 45. Sisanya menjadi 5. Nah, setelah 5, Nabi Musa masih suruh minta keringanan lagi, saudara. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Musa, ini astahyi min Rabbi. Aku malu kepada Tuhanku. Ini udah dikasih 5, udah luar biasa. Udah cukup. Nabi nggak mau minta keringanan lagi, saudara. Nah, jadi artinya 5 itu sudah final. Nah, kalau sudah final, kita menerimanya sekarang ini harus sami'na wa ata'na. Tidak ada tawar-menawar lagi, saudara. Nah, ini ceritanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang protes. Kata mereka, ini hadis nggak masuk di akal. Pertama, sebab Allah itu kan maha tahu kalau umat Nabi Muhammad nggak mampu sholat 50 waktu. Allah maha tahu, tapi dalam cerita seolah-olah Allah nggak tahu. Yang tahu Nabi Musa. Apa iya Nabi Musa lebih pintar dari Allah? Ini cerita nggak masuk di akal, kata mereka. Jadi nggak ada itu cerita 50 jadi 5. Allah tahu umat Nabi nggak mampu sholat 50 waktu. Begitu Nabi bertemu dengan Allah, Allah langsung berikan perintah wajib sholat 5 waktu. Tidak ada itu cerita 50 jadi 5. Ini kritik, saudara. Kemudian, saudara nggak sampai di situ. Begitu juga soal dialog dengan Nabi Musa. Memberikan saran kepada Nabi Muhammad. Emang Nabi Musa lebih pintar dari Nabi Muhammad? Kok sampai 9 kali Nabi kita diberikan saran sedemikian rupa? Ini nggak masuk di akal. Menurut mereka, jangan-jangan ini Israiliyat yang ingin meninggikan kedudukan Nabi Musa di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya lagi bagi mereka lagi yang nggak masuk di akal. Masa syariat pakai ditawar-tawar?
Ini bukan lagi dagang tawar-menawar syariat. Nah, kritik-kritik semacam ini ada, bukan tidak ada. Nah, memang kritik tersebut lebih banyak mengandalkan logika, menggunakan akal dan nalar. Nah, sekarang bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjawab itu semua? Saudara, kalau kita hanya berpegang kepada logika saja, akal saja, nalar saja, memang betul apa yang dikatakan oleh para pengkritik tadi. Tapi yang jadi masalah, kita tidak hanya berpegang kepada akal, nalar, dan logika. Tapi kita juga membaca mankulat, riwayat-riwayat yang datang yang memang diceritakan langsung oleh Nabi. Nah, kalau hadisnya sudah sahih, memang Nabi bercerita semacam itu, nggak boleh dong kita tolak. Itu kan cerita Nabi. Kalau kita katakan itu tidak benar, apa Nabi berbohong? Persoalannya, hadis ini sahih, sanadnya sahih, sampai kepada kita sahih. Tidak ada di dalam sanadnya yang meragukan tentang kejadian tersebut. Sehingga bisa dipastikan bahwa itu cerita memang betul datang dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang sudah kita pastikan cerita itu datang dari mulut Nabi, wajib kita terima. Tidak boleh kita tolak. Itu dulu yang pertama. Nah, lalu bagaimana dengan kritikan tadi? Saudara, kalau soal mau pakai logika, ternyata kalau kita sabar saja sedikit, kita bisa jawab dengan logika, saudara. Allah Maha tahu. Kalau umat Nabi Muhammad tidak mampu sholat 50 waktu, kami yakin, kami beriman, Allah Maha tahu. Bukan Allah tidak tahu. Lalu kalau Allah sudah tahu begitu, kenapa pakai dikasih 50 dulu baru 5? Jawabnya, di sini Allah ingin menunjukkan kerahimannya. Allah ingin memamerkan kebaikannya. Allah ingin tunjukkan betapa rahimnya Allah, betapa karimnya Allah. Allah berikan 50, Allah turunkan jadi 5, supaya seluruh hamba-hambanya melihat betapa karimnya Allah, betapa rahimnya Allah, betapa pengasihnya Allah, betapa penyayangnya Allah. Dari kewajiban yang begitu berat, Allah kurangi sampai begitu ringan, saudara. Alhamdulillah. Jadi bukan Allah nggak tahu. Nah, kalau bicara tentang Allah membanggakan kebesarannya, silakan baca Al-Quran. Berapa banyak dalam Al-Quranul Karim Allah menunjukkan kebesarannya. Kalau Allah bercerita, siapa menurunkan air dari langit, siapa yang menumbuhkan tanaman dari bumi, Allah sampaikan dengan penuh kebesaran, penuh kemuliaan, penuh keagungan. Karena memang salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Itu Al-Mutakabbir itu nama cuma pantas bagi Allah. Yang lain nggak boleh, saudara. Kalau manusia mutakabbir, dosa. Tapi kalau Allah memang namanya mutakabbir, artinya mutakabbir, Allah tunjukkan kebesarannya depan semua hambanya. Allah tunjukkan kerahimannya, kelembutannya, kedermawanannya, dan seterusnya. Jadi yang pertama, kenapa dari 50 jadi 5? Apakah karena Allah tidak tahu umat Nabi ini tidak mampu 50? Bukan. 50 jadi 5. Karena Allah ingin memamerkan kerahimannya, kedermawanannya, kebaikannya kepada hamba-hambanya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan 50 jadi 5, saudara. Itu menjadi pendidikan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan rasa syukurnya. Supaya manusia ini bersyukur. Kalau manusia langsung dikasih 5, nggak pakai 50 nih, langsung 5. Jangan-jangan manusia banyak ngeluh, ya Allah 5 berat bener. Kenapa bukan 1? Tapi kalau dia ingat ceritanya, 5 dia mau protes. Astagfirullah, untung 5, coba 50. Jadi nggak ada alasan bagi dia, saudara, untuk tidak bersyukur. 50 jadi 5, supaya dia bersyukur. Supaya dia tidak mengeluh. Supaya dia tahu, 5 itu udah sangat ringan. 5 itu sudah sangat ringan. Bagi siapa? Bagi khasyi'in. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi untuk menumbuhkan rasa syukur. Sekaligus yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa malu si hamba kepada Allah.
Kalau sampai 5 waktu dia nggak kerjain, dia malu kepada Allah. Ya Allah, 5 aja anda nggak kerjain, bagaimana 50? 5 aja anda malas-malasan begini untuk menumbuhkan rasa malu si hamba, saudara. Itu yang ketiga. Jadi bukan karena Allah tidak tahu. Kalau umat Nabi Muhammad nggak mampu sholat 50 waktu, Allah sangat tahu. Allah alimun khabir. Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu. Hanya saja di sini ada tarbiyat ilahiyah yang ingin Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Itu yang ketiga. Pelajaran yang keempat, saudara, Allah ingin tunjukkan kepada hamba-hambanya tentang keluarbiasaan dari akhlak kekasihnya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mana? Coba lihat. Nabi begitu diberikan saran oleh Nabi Musa, Nabi nggak sombong. Nggak ada Nabi mengatakan, sudahlah, nggak usah ngomong, saya lebih tahu. Ada begitu? Nggak ada, sudah. Loh, kenapa Nabi harus mendengar? Nabi Musa, saudara, lebih dulu daripada Nabi diutus oleh Allah. Nabi Musa merupakan Nabi yang hampir mirip dengan Rasulullah dalam soal banyaknya umat, saudara. Umat-umat Nabi yang lain, ada yang cuma 13 orang pengikutnya, ada nggak dapat pengikut, saudara. Nah, seperti kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun dakwah, pengikutnya cuma belasan orang. Kira-kira kalau zaman sekarang Ustadz ngajar 10 tahun, muridnya 2 orang, gimana, saudara? Kayaknya pengajiannya bubar, saudara. Nah, ini kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, salah seorang ulul azmi, 950 tahun berdakwah. Itu dalam riwayat, muridnya cuma berapa belas orang, saudara. Tapi Nabi Musa alaihissalam, itu pengikutnya ribuan, saudara. Begitu banyak. Apalagi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ada kemiripan, Nabi Musa punya pengalaman. Bagaimana umatnya Bani Israel, yang badannya kuat, saudara, yang selama ini ikut berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam, ternyata begitu dapat syariat-syariat yang berat, mereka sulit dan mereka berat untuk mengerjakannya. Nah, ini namanya berbagi pengalaman. Saya mau tanya sama yang hadir. Nabi yang lebih dulu diutus oleh Allah memberikan pengalaman kepada Nabi yang baru diutus oleh Allah. Itu secara logika wajar tidak? Enggak ada yang aneh secara logika, saudara. Enggak ada yang aneh secara nalar. Wajar. Nabi Musa ingin berbagi pengalaman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sebagai bukti cinta Nabi Musa bukan hanya kepada umatnya, tapi juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya, dengan Nabi mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, itu menunjukkan ketinggian akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mentang-mentang Nabi itu sudah kedudukannya begitu tinggi, sudah bertemu Allah, disayang Allah, menjadi kekasih Allah, kemudian nggak mau dengar saran dari orang, saudara. Kita punya Nabi, jangankan saran dari Nabi Musa alaihissalam, saran dari sahabatnya dalam perang Badar, dalam perang Uhud, diterima oleh beliau, saudara. Padahal Nabi kita mendapat wahyu, Nabi tidak butuh pendapat orang lain. Nabi kita mendapat wahyu, Nabi tidak butuh musyawarah dengan siapapun. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tetap melaksanakan musyawarah. Nabi tetap mendengarkan saran-saran daripada sahabat dan kerabatnya. Inilah kemuliaan dan ketinggian serta keagungan akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, untuk membela nasib umatnya, Nabi rela 9 kali pulang pergi bolak-balik minta keringanan kepada Allah. Itu pelajaran dari Allah. Lihat kau punya Nabi untuk bela nasib umat, walaupun 9 kali pulang pergi diperjuangkan, asal umatnya ke depan tidak berat melaksanakan syariatnya, saudara. Nah, jadi setelah kita urai begitu, ternyata hadis tadi masuk di akal tidak? Masuk logika tidak? Nah, jadi kita terima kasih kepada kritik-kritik yang mengatakan ini tidak masuk di akal, yang mengatakan hadis ini sulit diterima. Nah, bagi kami ini masuk di akal, ini masuk di logika, dan ini masuk di nalar, dan ini sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh Nabi. Untuk tidak boleh lagi kita tolak kebenarannya. Alhamdulillah.
Kira-kira sampai di sini jelas tidak ini semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah berkenaan dengan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar Isra dan Mi'raj. Sudah 64 ciri. Sekarang mari kita lihat ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar Toharo. Toharo itu bersuci atau kesucian. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa babi haram dan najis. Tidak ada perbedaan. Lalu bagaimana dengan anjing? Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat anjing itu haram. Sedangkan najisnya hanya ada qaulun sat minal malikiyah. Ada satu pendapat yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, di mana Imam Malik mazhabnya mengatakan bahwa anjing itu walaupun moncongnya saudara, air liurnya kalau dia menjilat daripada bejana kita, Nabi suruh kita bersihkan. Tapi sebagian dari Malikiyah mengatakan itu tidak menjadi dalil kalau anjing itu najis. Jadi mereka mengatakan itu hanya takarruban, ta'abbudan untuk membersihkannya, tapi bukan berarti itu najis. Ini supaya kita tahu, ada pendapat semacam ini dari mazhab Imam Malik. Tapi secara umum, yang muktabar indah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa babi dan anjing haram dan najis. Jadi kalau ada mengatakan babi tidak najis, dia bukan Ahlus Sunnah. Kalau ada mengatakan anjing tidak haram, dia bukan Ahlus Sunnah. Karena saya dengar ada satu pengajian di daerah Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu memberikan fatwa bahwa daging anjing tidak haram dimakan. Nah, jadi saya katakan sekali lagi di sini saudara, bahwa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa babi dan anjing haram dan najis. Yang kedua, seputar taharah. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa boleh istinja dengan batu, baik untuk buang air kecil maupun buang air besar. Ahlus Sunnah sepakat, buang air besar atau buang air kecil, istinja dengan batu boleh. Walaupun yang afdal tetap dengan air. Jadi kalau ada kelompok yang mengatakan istinja tidak boleh dengan batu, harus dengan air, wajib dengan air, nggak boleh dengan batu, dalam buang air besar maupun buang air kecil. Atau dia punya pendapat kalau buang air besar boleh pakai batu, buang air kecil tidak boleh pakai batu. Itu semua bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat boleh istinja dengan batu, baik dalam buang air kecil maupun dalam buang air besar. Nggak ada Ahlus Sunnah berbeda soal itu. Itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar taharah. Ciri yang ke-66. Yang berikutnya masih soal taharah. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap muslim boleh memakai khuf dan boleh taharah dengan mengusap di atas khuf, saudara. Khuf itu maksudnya sepatu kulit yang menutup seluruh bagian kaki dari mulai telapak kaki sampai mata kaki. Dibuat dari bahan yang tidak tembus air. Dibuat dari bahan yang memungkinkan untuk dibawa musafir panjang. Dibuat dari bahan yang memang ditujukan sebagai sepatu. Kalau ada orang ambil wudu sempurna, setelah ambil wudu dia pakai itu sepatu. Setelah dia pakai itu sepatu, tahu-tahu wudunya batal. Nanti dia mau sholat, dia mau wudu lagi, maka sepatunya tidak perlu dibuka. Yang lain wudu seperti biasa, nanti begitu cuci kaki cukup diusap saja sepatunya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat boleh. Nah, tapi kalau dalam kalangan mazhab Syiah tidak boleh, saudara. Jadi nggak ada itu khuf. Makanya kadang-kadang yang lucunya
Ada Ahlus Sunnah sama Syiah kalau lagi ribut masalah khuf dijadiin akidah, saudara. Dia bilang pokoknya kalau pakai khuf Ahlus Sunnah, kalau nggak pakai khuf Syiah. Ini masalah khuf bukan akidah, ini persoalan fikih. Betul, ini kiri Ahlus Sunnah, tapi jangan dijadikan akidah. Artinya dijadikan akidah gara-gara orang mengatakan nggak ada itu khuf, langsung kita kafirkan. Jangan. Ini persoalan fikih, bukan persoalan akidah. Cuman di sini bukan tujuan saya untuk mengkritik mazhab lain yang menolak khuf, tapi tujuan saya di sini untuk memperkenalkan apa dan bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap persoalan khuf. Sepakat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Thawri, semua sepakat bahwa khuf dibolehkan, yaitu wudu dengan menggunakan khuf dan cukup mengusap di atas khuf, tidak perlu dibuka lagi. Ya tapi ada cara-caranya, ada ciri-cirinya, ada syarat-syaratnya, dan seterusnya. Nah itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-67. Yang keempat, membasuh kaki dalam wudu. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kaki itu dibasuh, bukan diusap. Kita kalau ambil wudu, kaki itu dibasuh. Basuh sama usap beda. Kalau usap, tangan kita basahin sama air. Kita usap di kepala kita, itu usap namanya. Kalau basuh, kita ambil dengan gayung. Atau tangan kita jadiin gayung, saudara. Kita siram. Kemudian kita bilas. Itu namanya basuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, atau secara umum, semuanya hampir sepakat, bahwa dalam berwudu, bagian kaki itu dibasuh. Jadi kalau ada yang berpendapat nggak perlu dibasuh, cukup diusap. Ini bukan khuf, ini kaki. Kalau khuf diusap, kalau kaki dibasuh. Nah kalau ada yang berpendapat kaki itu cukup diusap, maka yang bersangkutan bukan Ahlus Sunnah. Jadi ini ciri Ahlus Sunnah dari tingkah lakunya sehari-hari kita bisa lihat. Oh ini benarnya, ini Ahlus Sunnah nih. Cukup dari tingkah lakunya, saudara. Cukup dari sikapnya. Cukup dari cara-cara ibadahnya. Nah itu yang ke-68. Kemudian yang berikutnya masih soal toharo. Wajib toharo untuk sholat jenazah, saudara. Sepakat, Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Semua mazhab Ahlus Sunnah berpendapat sholat jenazah wajib ada wudu, saudara. Wajib suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau ada kelompok atau mazhab yang mengatakan sholat jenazah tidak perlu wudu, bukan Ahlus Sunnah. Jadi ada pendapat semacam itu. Sholat jenazah mereka bilang tidak perlu wudu, saudara. Nah saya ingatkan, kalau ada mengatakan sholat jenazah tidak perlu wudu, bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa sholat jenazah harus ada wudu, harus ada toharo, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu ciri Ahlus Sunnah yang ke-69. Yang ke-70, Ahlus Sunnah sepakat bagi orang yang memandikan mayit disunnahkan untuk mandi. Jadi bagi orang yang memandikan mayit, beres mandiin, disunahkan dia mandi, saudara. Itu Ahlus Sunnah sepakat. Sunnah. Jadi kalau ada mengatakan, nggak perlu, nggak ada itu sunnahnya, nggak disyariatkan itu, dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini populer, sudah. Siapa yang memandikan mayit, dianjurkan untuk mandi. Baik. Setelah 70 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, barusan seputar toharo, kali ini kita masuk seputar sholat. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar sholat. Antara lain. 1. Ahlus Sunnah sepakat bahwa umat Islam memiliki kewajiban 5 sholat dengan 5 waktu. Jadi Ahlus Sunnah sepakat. Jadi kalau ada mengatakan umat Islam wajib
5 sholat dengan 3 waktu. Bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah 5 sholat dengan 5 waktu. Tiap sholat punya waktu, saudara. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Waktunya ada 5. Nama sholatnya juga ada 5. Yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Masing-masing punya waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang yang beriman dan sudah ditetapkan waktunya. Nah, kemudian yang kedua, ciri ahlus sunnah seputar sholat. Boleh menjama antara 2 sholat, tapi wajib ada uzur, saudara. Itu sepakat ahlus sunnah. Kalau tidak ada uzur, tidak boleh menjama antara 2 sholat. Ya, ahlus sunnah berbeda pendapat soal uzurnya. Kalau soal uzurnya, ahlus sunnah berbeda pendapat. Ada mengatakan uzurnya cuma musafir. Ada mengatakan uzurnya musafir dan sakit. Ada juga yang mengatakan uzurnya musafir, sakit, dan kalau hujan lebat. Bagi mereka yang biasa sholat berjamaah di masjid. Ada juga yang nambahin, uzurnya luas. Pokoknya kesibukan apapun, selama kesibukannya itu tidak haram, selama kesibukannya itu kesibukan syar'i, yang dihalalkan oleh syariat, boleh untuk menjama antara 2 sholat. Pokoknya intinya menurut ahlus sunnah, walaupun berbeda dalam uzur, yang penting wajib ada uzur. Jadi kalau ada pendapat, zuhur asar boleh kita gabung, maghrib isya boleh kita gabung, walaupun tanpa uzur, suka-suka kita, bukan ahlus sunnah. Kita hargai itu pendapat, kita hormati sebagai perbedaan, tapi kita perlu tahu, kalau itu bukan pendapat ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah mewajibkan, siapa yang ingin melakukan sholat jama' antara 2 sholat, zuhur dengan asar, atau maghrib dengan isya, wajib ada uzur, saudara. Uzurnya harus uzur syar'i. Baik, yang ketiga, itu ciri yang ke-73. Sepakat ahlus sunnah wal jamaah bahwa sholat Jumat wajib. Baik hidup di negara Islam maupun negara yang dipimpin bukan oleh orang Islam. Selama dia sudah memenuhi syarat untuk mendirikan Jumat, wajib melaksanakan Jumat. Baik khilafat tegak maupun tidak tegak. Baik syariat jalan maupun tidak jalan. Baik ada imam negeri maupun tidak ada imam. Sholat Jumat ahlus sunnah wajib. Nah, jadi kalau ada mengatakan sholat Jumat nggak wajib, kalau Indonesia belum jadi negara Islam, kalau belum ada imam nggak wajib, bukan ahlus sunnah. Loh kenapa, saudara? Sebab kalau kita pelajari daripada imam-imam ahlul bait, seperti putra daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, saat mereka hidup, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat. Walaupun yang jadi khalifah, saudara, seperti Yazid, itu sudah menyimpang daripada ajaran. Tetap ahlul bait saat itu nggak meninggalkan Jumat. Dan mirisnya lagi apa? Ahlul bait ikut melaksanakan sholat Jumat, imamnya maki-maki ahlul bait. Sebab ketika itu, saudara, ada arahan. Imam itu melaknat Sayyidina Ali, melaknat pimpinan ahlul bait. Tapi sungguh pun begitu, ahlul bait tidak pernah meninggalkan Jumat, saudara. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kebesaran jiwa daripada ahlul bait. Soal si imam itu berbuat sedemikian rupa, itu merupakan kesalahan yang fatal sekali. Tapi soal kewajiban Jumat tetap mereka tidak tinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Jumat boleh ditinggalkan kalau kita ada uzur. Musafir, sakit, keamanan, adanya ancaman, kita mau dibunuh, untuk keselamatan diri, boleh kita meninggalkan Jumat dan wajib sholat zuhur. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, haram meninggalkan sholat Jumat. Baik. Yang keempat, seputar sholat.
baca amin. Amin. Setelah baca suratul Fatihah, saudara, Ahlus Sunnah berpendapat itu bagian daripada syariat. Kalau sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh, jamaah hanya membaca amin, itu memang disyariatkan. Tapi ada mazhab di luar Ahlus Sunnah mengatakan kalau baca amin, sholatnya batal, saudara. Nah, di sini saya ingatkan, jadi yang berpendapat begitu bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah batal atau sunnah itu? Sunnah. Memang dianjurkan baca amin. Termasuk dalam sholat sir, masing-masing membaca Fatihah, ya masing-masing baca amin. Setelah baca Fatihahnya. Dalam sholat jahar, aminnya dijaharkan bersama, saudara, dengan para makmum. Baik, yang berikutnya, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar sholat. Sujud boleh di tanah atau selainnya. Jadi kalau Ahlus Sunnah mau sujud di tanah, boleh. Mau sujud di ubin, boleh. Mau sujud di karpet, boleh. Mau sujud di rumput, boleh. Yang penting tempat sujud itu suci. Dan tempat sujud itu bukan makanan. Sujud di atas kue nggak boleh. Nah, jadi artinya selain itu silakan. Tapi dalam mazhab lain diwajibkan sujud itu harus di tanah atau sesuatu yang terbuat dari tanah. Jadi kalau di karpet nggak boleh, di tikar tidak boleh. Tapi kalau di tanah memang diwajibkan oleh mereka harus di atas tanah. Ini bukan soal akidah, ini soal fikih. Biarkan ulama berbeda pendapat. Tidak perlu kita saling mengkafirkan. Kita hanya perlu mengenal dan untuk kita amalkan bahwa Ahlus Sunnah boleh untuk sujud di tanah maupun selain tanah, saudara. Jadi kita sholat sujud di atas karpet sah, di atas tikar sah, di atas rumput sah, selama tempat sujud kita suci. Baik, yang keenam, ciri Ahlus Sunnah. Ini penting, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Sepakat ulama 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa dalam bulan Ramadan ada sholat tarawih. Jadi kalau ada mazhab mengatakan sholat tarawih tidak ada, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sepakat sholat tarawih ada. Enggak sampai di situ. Ahlus Sunnah juga sepakat Imam 4 mazhab bahwa sholat tarawih disunnahkan 20 rakaat. 20 rakaat itu bukan wajib, sunnah. Jadi kalau ada mau kerjain 8, boleh. Ada mau kerjain kurang dari 20, boleh. Bahkan dalam mazhab Imam Malik, mereka kerjakan 36 rakaat. Lebih juga, boleh. Tapi yang ideal, Ahlus Sunnah sepakat, sholat tarawih adalah 20 rakaat. Kalau ada yang ngotot, nggak ada tuh sholat tarawih 20 rakaat, dia bukan Ahlus Sunnah. Kalau dia sholat tarawih 8 rakaat, silakan. Tapi jangan ngotot bilang 20 bukan bagian daripada ajaran Islam, saudara. Nah, jadi tolong dibedakan. Jadi kalau Ahlus Sunnah mau sholat tarawih 8 rakaat, boleh tidak? Boleh. Mau 20 rakaat, bagus. Mau 36 rakaat, boleh. Tidak ada masalah. Mau 1000 rakaat, kalau sanggup. Masya Allah. Nah, jadi saya bicara yang umum saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. 1, bahwa di bulan Ramadan ada sholat tarawih. 2, sholat tarawih jumlahnya adalah 20 rakaat. Baik, sampai di sini kita sudah kenalan dengan 76 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah masih seputar sholat. Yaitu, sunnah atau boleh sedekap dalam sholat. Tahu sedekap? Tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Ada yang ditaruh di dada, ada yang ditaruh di bawah dada, yaitu di antara pusar dengan diafragma, dan seterusnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa sedekap itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Sementara dalam mazhab Abu Hanifah atau Malik, saudara, sunnah mereka tidak sedekap. Tapi kalau sedekap boleh, enggak membatalkan sholat.
Tapi ada mazhab di luar ahlus sunnah mengatakan sedekap dalam sholat batal. Jadi kalau yang mengatakan batal berarti bukan ahlus sunnah. Nah, jadi sholat sedekap dalam sholat, sepakat ahlus sunnah, justru itu dianjurkan, bukan membatalkan sholat. Yang kedelapan, ahlus sunnah sepakat tidak boleh lewat depan orang yang sholat, saudara. Haram. Sampai-sampai Nabi pernah menyampaikan, saudara, sampai-sampai Nabi pernah menyampaikan, kalau kita tahu berat dosanya melalui orang yang sedang sholat, dia akan sudi untuk menunggu berapa tahun pun untuk tidak melewati orang yang sedang sholat, saudara. Nah, karena itu ada cara. Kalau orang sholat, yang nggak boleh diliwatin itu yang mana? Batas antara dia diri sampai dia sujud, saudara. Itu yang nggak boleh dipotong, diliwati. Tapi kalau sudah lewat dari tempat sujudnya, katakan dia sholat dengan sejadah, kita mau lewat di depan sekali, tidak ada masalah. Tapi kalau kita potong di tengah sejadahnya, antara tempat diri dengan tempat sujudnya, haram. Itu sepakat ahlus sunnah. Tapi ada mazhab yang mengatakan bebas kita lewat depan orang sholat, saudara. Jadi jangan kaget, kita lagi sholat, dilalu larang lagi depan kita. Nah, ini kalau ahlus sunnah nggak boleh, saudara. Nah, tapi ada mazhab di luar ahlus sunnah membolehkan itu. Jadi kalau ada yang punya pendapat begitu berarti bukan ahlus sunnah. Oh, ahlus sunnah ini tertib, teliti, telaten, nggak sembarangan langkah-langkahin orang sholat, saudara. 9. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat tidak boleh menjawab salam dalam sholat. Menjawab salam maksudnya dengan jawaban yang mukhatab. Jadi ada orang, kita lagi sholat, ada orang datang, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Dalam ahlus sunnah boleh tidak? Nggak boleh. Batal tidak sholatnya? Batal. Sepakat ahlus sunnah, nggak ada perbedaan. Tapi ada mazhab di luar ahlus sunnah mengatakan boleh. Jadi kalau ada Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau ada yang punya pendapat begitu, atau Anda hadir di satu majelis, gurunya ngajarin begitu, kita tahu ini bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah nggak boleh ya, kawan. Nggak boleh. Baik. Yang ke-10. Ba'da sholat, boleh menjaharkan zikir, saudara. Mau sir boleh, mau jahar juga boleh. Itu ahlus sunnah. Nggak ada ahlus sunnah yang melarang. Yang mau sir, silakan. Nggak usah larang yang jahar. Yang mau jahar, silakan. Nggak usah maksa yang sir, saudara. Kedua-duanya mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian, saudara, masih soal itu. Ahlus sunnah wal jamaah juga tidak melarang untuk zikir berjamaah. Jadi kalau ada yang ngotot zikir berjamaah tidak boleh. Bid'ah, musyrik, masuk neraka. Ini bukan ahlus sunnah, saudara. Jadi ahlus sunnah mau sendiri-sendiri, boleh. Mau berjamaah, boleh. Mau sir, boleh. Mau jahar, boleh. Nah, jadi ini bukan masalah yang perlu dibesar-besarkan, saudara. Tapi ini ciri ahlus sunnah. Ahlus sunnah nggak ruwet. Ya mau sir-sir, mau jahar-jahar. Mau sendiri-sendiri, mau rame-rame juga boleh. Nggak ruwet, saudara. Nah, jadi sekali lagi, inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yang berikutnya, yang ke-82. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat angkat tangan dalam berdoa sunnah. Memang kalau berdoa itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Makanya Imam Suyuti mengarang sebuah kitab Fadlul Wi'a. Yaitu satu kitab di mana beliau karang dia kumpulkan puluhan hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi dan para sahabat ketika berdoa mereka mengangkat kedua tangannya, saudara. Jadi mengangkat kedua tangan pada saat berdoa itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Sekarang seputar usrah. Usrah itu maksudnya keluarga. Seputar usrah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Perhatikan baik-baik. Ciri yang ke-83.
Dalam warisan ada asobah, saudara. Sepakat ahlu sunnah. Jadi asobah itu adalah ahli waris yang mengambil sisa harta. Setelah dibagi-bagi kepada zawil furud, ada sisa, itu diambil oleh asobah. Nah, ada mazhab mengatakan asobah tidak ada. Jadi kalau ada ilmu waris diajarkan kepada kita tanpa ada asobah, bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah sepakat bahwa dalam warisan ada asobah. Ya ahlan sahlan. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Ahlan sahlan. Ya marhaba. Bil habibil ahdal. Ya. Masya Allah. Nah, ada Habib kita Al-Ahdal. Beliau salah seorang guru besar di Madrasah As-Salatiyah, yaitu yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Beliau pernah datang. InsyaAllah nanti kita akan minta untuk sambutannya. Sallu ala nabi. Tafadhal ijlis ya Habibana Mahbub. Jazakumullahu khairal jaza. Syaraftumuna wa nawwartumuna. Nah, siapa tadi? Ada dua orang yang menemani Habib kita. Coba maju ke depan. Maju ke depan. Silakan. Naam, khalas. Silakan maju ke depan. Tafadhal. Baik, jadi dalam ilmu waris, ahlus sunnah sepakat ada yang namanya asoba. Sekarang yang ke-84. Perhatikan. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat talak 3 sekaligus jatuh 3, saudara. Nah, di sini perlu saya singgung sedikit. Dalam madhab al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu disebutkan talak 3 hanya jatuh 1. Karena setiap talak ada iddahnya. Jadi kalau ditalak 3 sekaligus tidak jatuh 3. Dan ini yang diikuti oleh madhab Syiah. Tapi kalau madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat talak 3 jatuh 3. Nah, ada yang menarik. Ternyata dari kalangan ulama Ahlus Sunnah ada yang sependapat dengan Syiah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa ra'ah wa arda. Beliau berpendapat sama dengan pendapat Syiah, bahwa talak 3 sekaligus jatuh tetap 1. Nah, walaupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pendapatnya dalam soal ini tidak mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah semua mazhab sepakat talak 3 jatuh 3. Nah, itu yang perlu saya sampaikan supaya kita tahu pendapat Ahlus Sunnah, supaya kita nggak gampang untuk campur aduk mazhab, saudara. Tapi kita hargai, wajib kita hargai perbedaan pendapat semacam itu. Baik, yang ketiga, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah mut'ah hukumnya haram. Tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghalalkan nikah mut'ah, saudara. Nikah mut'ah itu kawin kontrak, kawin dengan akad muakkad, kawin dengan akad yang ditentukan waktunya untuk sebulan, 2 bulan, lebih atau kurang dari itu, dengan mahar tertentu. Nikah mut'ah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya haram. Nikahul mut'ah inda Ahlus Sunnah wal Jamaah muharram. Jadi nggak ada Ahlus Sunnah yang mengatakan itu boleh, saudara. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Jadi supaya kita tahu bahwa Ahlus Sunnah sepakat tentang nikah mut'ah. Tidak boleh. Karena nikah mut'ah ini, pertama, saudara, bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Karena tujuan pernikahan itu agar ada mawaddah warahmah, keharmonisan, sakinah dalam rumah tangga yang sifatnya abadiyah, bukan sifatnya muakkatah. Dan nikah mut'ah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merendahkan derajat kaum wanita. Karena bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah itu tidak beda seperti perempuan menyewakan kemaluannya untuk beberapa waktu, saudara. Jadi Ahlus Sunnah menolak dengan keras. Haram nikah mut'ah, yaitu bagi umat Islam
dimanapun mereka berada, saudara. Kalaupun ada fatwa dari kalangan ahlus sunnah yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh, hanya dalam situasi sangat darurat. Kalau darurat, sebagaimana kita tahu, ad-darurat tubihul mahzurat. Nah, kita nggak bicara soal kedaruratan. Dalam kondisi normal, nikah mut'ah hukumnya haram. Baik, jadi kalau ada mengatakan nikah mut'ah halal, ahlus sunnah bukan? Bukan. Baik, yang berikutnya, memadu dua mahram, haram. Saudara, di dalam Al-Quran dilarang kita memadu antara kakak dengan adik. Al-jam' bainal ukhtain. Jadi kita madu, kakaknya kita kawinin, masih belum dicerai, masih hidup, masih ada di samping kita kawin lagi sama adiknya. Haram. Sepakat ahlus sunnah, nggak ada perbedaan, saudara. Bahkan bukan itu saja. Dalam hadis dilarang untuk kita memadu seorang perempuan dengan ammatiha atau khalatiha. Jadi kita kawin dengan seorang perempuan, belum kita cerai, masih hidup, kita kawin sama bibinya, atau kita kawin sama keponakannya. Haram, tidak boleh, saudara. Nah, ini di Indonesia ada kejadian. Ada beberapa tokoh di Indonesia, waktu itu saya lihat, bahkan mewakili ormas Islam di Palembang, saudara. Nah, itu punya istri macam itu, adik kakak dikawinkan sekaligus. Jadi saya ingatkan, kalau ada yang melakukan itu, walaupun dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah, dia bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengharamkan memadu antara dua mahram, saudara. Al-jam'u bainal mahramain haram, bendeka. Nah, yang berikutnya, batas maksimal poligami hanya 4. Sepakat ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tapi ada kelompok lain, dia menafsirkan lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulas wa ruba. Ahlus sunnah menafsirkan, nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu suka. 2 atau 3, boleh juga 4. Nah, itu tafsir ahlus sunnah. Tapi ada yang lain bilang enggak. Di situ kan disebut masna, bukan isnain. Kalau isnain 2. Kalau masna, dia katakan, itu artinya kalau disebut masna wasulas waruba, pertama dia bilang begini. Itu di situ nggak pakai au, pakai wau. Nikahilah olehmu 2 dan 3 dan 4. Karena pakai wau, karena dan, maka ditambah. 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4. Jadi boleh sampai 9. Ini mazhabnya yang subur ini. Nah, ini mazhabnya yang subur. Ada lagi yang mengatakan nggak begitu. Kalau masna wasulas waruba artinya kelipatan. Masna maksudnya 2 kali 2 berapa? Sulas maksudnya 3 kali 3 9. Ruba maksudnya 4 kali 4 16. Jadi boleh poligami sampai 16. Nah, jadi kalau ada mazhab yang mengatakan begitu, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Poligami dalam ahlus sunnah wal jamaah maksimal batasnya hanya sampai 4. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang ke-6. Sah nikah pria muslim dengan wanita ahlul kitab, saudara. Sepakat ahlus sunnah, walaupun mereka berbeda dalam definisi ahlul kitab. Apakah yang sekarang disebut ahlul kitab atau bukan, atau bagaimana? Nah, itu persoalan lain, saudara. Tapi intinya kalau pria muslim boleh kawin dengan wanita ahlul kitab. Sedangkan wanita muslimah, sepakat semua ulama ahlus sunnah, haram dia kawin kecuali hanya dengan pria muslim saja. Nah, inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar usra. Sekarang seputar fikih. Ciri ke-89. Ahlus sunnah sepakat, barang dagangan wajib bayar zakatnya. Maksudnya barang dagangan yang belum laku, saudara. Kalau orang dagang, ada yang udah laku, ada yang belum laku.
barang yang belum laku tetap wajib bayar zakatnya dengan harga modalnya. Sepakat Ahlus Sunnah. Tapi ada mazhab di luar Ahlus Sunnah mengatakan barang dagangan tidak wajib zakat kecuali kalau sudah dijual jadi duit. Nah, berarti kalau belum dijual tidak wajib. Kalau Anda dengar pendapat ini, hormati, hargai. Ini perbedaan fikih. Tapi ketahuilah, itu bukan pendapat Ahlus Sunnah. Yang ke-90, orang yang musafir atau orang yang sakit boleh puasa, boleh tidak puasa. Itu Ahlus Sunnah sepakat. Orang musafir kalau nggak mau puasa boleh tidak? Kalau dia tetap mau puasa, orang sakit kalau nggak mau puasa boleh tidak? Tapi kalau dia tetap mau puasa boleh. Tapi ada mazhab di luar Ahlus Sunnah mengatakan haram musafir dan orang sakit berpuasa, saudara. Jadi nggak boleh sama sekali. Haram mereka puasa. Jadi wajib mereka untuk tidak puasa. Kalau ada pengajian mengajarkan begitu, itu bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke-91, sah puasa yang masuk subuh dengan junub. Orang di malam hari, dia melakukan hubungan intim dengan istri junub. Begitu masuk subuh, dia belum mandi. Berarti masih dalam keadaan junub. Puasanya sah. Ahlus Sunnah sepakat. Tapi ada mazhab mengatakan nggak sah. Kalau dia masuk subuh dengan junub, maka tidak sah dia punya puasa. Kalau itu ada pendapat bukan Ahlus Sunnah. Baik, yang ke-92. Saudara, cukur rambut dalam haji tidak bisa diganti dengan cukur bulu atau potong kuku. Jadi kalau orang bikin umroh, bikin haji, kan ada, dia mesti potong rambutnya. Rambutnya botak, dia ganti, cukur kumis aja. Rambutnya botak, dia ganti, cukur jenggot saja. Rambutnya nggak ada, kumis jenggot nggak ada. Ah, kalau gitu bulu ketek aja. Nggak boleh, nggak ada. Dalam Ahlus Sunnah, kalau rambutnya memang gundul, tidak ada, asal dijalankan aja sama pisau cukur, saudara. Dijalankan asal syarat, tidak bisa digantikan dengan bulu yang manapun juga. Tapi ada mazhab lain mengatakan boleh diganti dengan bulu yang lain. Boleh diganti bahkan dengan potong kuku sekaligus. Kalau Anda mendengar pendapat itu, ketahuilah bukan Ahlus Sunnah. Yang ke-93, hisbah terhadap munkar yang disepakati. Ahlus Sunnah sepakat. Kalau suatu kemunkaran disepakati haramnya, baru kita lakukan nahi munkar, saudara. Tapi kalau haramnya tidak disepakati, nggak boleh kita lakukan nahi munkar. Contoh, minuman keras, haramnya disepakati. Semua mazhab bilang haram. Kalau ada orang menenggak minuman keras depan kita, cegah. Wajib kita nahi munkar. Merokok, nggak sepakat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sehingga kalau ada orang merokok depan kita, nggak boleh kita nahi munkar, saudara. Oh, kita anggap kayak minuman keras, rokoknya kita patah-patahin, mulutnya kita pukul. Haram, nggak boleh. Karena haramnya rokok tidak disepakati, saudara. Yang boleh jadi apa? Yang boleh hanya dakwah saja. Nasihatin, kau jangan merokok, merokok itu merusak. Rokok itu bisa mendatangkan penyakit. Walaupun pribadi kita mengatakan haram, tapi kepada orang lain yang mengatakan makruh, nggak boleh kita nahi munkar. Jadi kalau menahi munkar, lihat dulu, ini haramnya disepakati atau tidak. Nah, makanya ada saudara-saudara kita dari kalangan salafi, umpamanya. Dia melihat zikir berjamaah dengan suara jahar setelah sholat itu adalah munkar. Sehingga begitu ada orang habis sholat zikir berjamaah, dia langsung berdiri, langsung nahi munkar, saudara. Wah, ini haram, ini nggak boleh, ini kemunkaran, saya wajib mencegahnya. Betul, mencegah kemunkaran itu wajib.
Tapi kemunkaran orang yang berzikir berjamaah dengan suara jahar setelah sholat, saya tanya, itu disepakati tidak? Enggak. Salafi mengatakan munkar. Kalangan Syafi'iyah mengatakan mustahab, sunnah. Nah kalau yang satu bilang munkar haram, yang satu bilang sunnah, nggak boleh kita lagi munkar. Rokok saja nggak ada yang bilang sunnah, saudara. Ada yang bilang rokok sunnah. Rokok adanya bilang haram atau makruh. Yang makruh saja nggak boleh kita lagi munkar, saudara. Bolehnya hanya sampai dakwah. Ini sikap Ahlus Sunnah. Jadi kalau mau mencegah kemunkaran, lihat dulu. Itu disepakati atau tidak. Kalau tidak disepakati, jangan sembarangan lagi munkar. Yang ke-94. Yang ke-94. Boleh melawan sultan yang zalim. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan yang zalim boleh dilawan. Bahkan Nabi mengatakan dengan tegas, saudara, bahwa mengucapkan kalimatul haq amama sultanil jair, di depan sultan yang zalim, yang jair, itu merupakan afdalul jihad. Nah, jadi nggak ada perbedaan. Jadi kalau ada mengatakan nggak boleh kita protes pemerintah, nggak boleh kita tidak mengikuti apa kemauan pemerintah, kita mesti tunduk saja kepada semua keputusan pemerintah, itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mewajibkan kita patuh kepada pemerintah selama pemerintah membuat aturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wajib kita patuh. Kita siap patuh kepada presiden. Kita siap patuh kepada para menteri. Kita siap patuh kepada para gubernur. Selama mereka mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau mereka mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi berbuat zalim, berbuat jahat kepada rakyatnya, wajib untuk kita protes, saudara. Bahkan yang punya kemampuan lawan, luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, ini merupakan bagian daripada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Itu yang ke-94. Sekarang kita masuk yang ke-95. Seputar madhab. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengakui eksistensi madhab yang ada, saudara. Ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Maliki. Bahkan saat ini masih ada lagi madhab dari Syiah, masih ada 2 yang bertahan. Ada madhab Ja'fari, ada madhab Zaidi. Dari kalangan Khawarij masih ada 1 madhab yang bertahan, yaitu madhab Ibadi. Jadi 7 madhab ini masih ada pengikutnya di atas muka bumi. Masih ada 1 lagi yang masih banyak pendapat-pendapatnya itu diikuti oleh berbagai kalangan, yaitu madhab Zahiri. Jadi ada 8 madhab di tengah-tengah umat Islam yang saat ini diikuti oleh kaum muslimin, dan madhab-madhab tersebut diakui eksistensinya oleh Ahlus Sunnah. Walaupun Ahlus Sunnah belum tentu sepakat dengan pendapat mereka, saudara. Tapi untuk menghormati, Ahlus Sunnah mengakui eksistensi madhab-madhab yang ada. 96. Ahlus Sunnah sangat menghormati perbedaan madhab. Nggak ada Ahlus Sunnah mengajarkan perang antar madhab. Yang mengajarkan perang antar madhab bukan Ahlus Sunnah. Antar madhab mesti dialog, duduk, diskusi. Silakan adu argumentasi, saudara. Antar madhab tidak boleh saling menyesatkan, saling mengkafirkan, apalagi saling membunuh satu sama lainnya. Haram. Jadi Ahlus Sunnah nggak ada tuh ngajarin kita ribut antar madhab, saudara. Tapi Ahlus Sunnah mewajibkan kita berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 97. Madhab bukan firqah, saudara. Jadi madhab itu jangan kita anggap agama baru. Oh, ini agamanya agama Syafi'i, ini agama Maliki, ini agama Hanafi. Enggak begitu. Mereka semua satu firqah Ahlus Sunnah. Dan mereka semua satu agama, yaitu dinul Islam. Madhab bukan agama. Madhab bukan firqah. Madhab hanya perbedaan metodologi di dalam menggali hukum dari Al-Quran
Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian yang keempat, kalau secara akumulatif yang ke-98, Ahlus Karena istri kan batal. Kita bermakmum kepada mazhab Hanafi. Dia habis ambil wudhu, dia colek bininya. Jadi imam. Nah, bagaimana sholat kita? Saudara, sholat si imam sah. Wudhu dia tidak batal sesuai dengan keyakinan dia, saudara. Jadi kalau kita sholat di belakang dia, jangan kita bilang wudhu dia batal. Wudhu dia batal menurut mazhab kita. Menurut mazhab dia tidak batal. Jadi sah sholat si imam dan sah sholat si makmum. Kecuali kalau kita tahu, nih imamnya mazhab Syafi'i. Tiap hari ngajarin Syafi'i. Dia colek bininya, dia jadi imam. Kita ingetin, lu kan habis colek bini barusan. Ambil wudhu lagi, mungkin dia lupa, saudara. Karena kita tahu, dia mazhab Syafi'i. Kalau dia langsung jadi imam, maka tidak sah. Kenapa? Karena wudhunya barusan batal, ya ikhwan. Nah, jadi nilailah seseorang sesuai dengan keyakinannya. Baik, yang berikutnya ke-99, tidak boleh campur aduk mazhab, saudara. Ahlus Sunnah sepakat tidak boleh kita campur aduk mazhab. Contoh, dalam acara perkawinan, menurut mazhab jumhur, saudara, wajib ada saksi. Wajib ada saksi. Tapi menurut Imam Malik, saksi tidak wajib. Nah, ini ada orang awam mau campur aduk mazhab. Nah, ini mazhab Imam Malik enak nih, nggak perlu saksi, nggak nyusahin. Diambil, saudara. Terus, semua ulama jumhur sepakat bahwa dalam nikah wajib ada wali. Wajib. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, perempuan dewasa nikah nggak mesti ada wali, ya saudara. Nah, orang yang mau campur aduk mazhab mana yang enak? Nah, ini enak nih, nggak pakai wali, nggak nyusahin. Diambil mazhab Malik separuh, diambil mazhab Hanafi separuh, akhirnya dia nikah nggak perlu saksi, nggak perlu wali. Padahal tidak ada satu mazhab pun yang seperti itu, saudara. Maka itu mencampur adukan mazhab haram, nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya ke-6, tidak boleh bebas mazhab. Bagi orang awam, tidak boleh bebas mazhab. Bagaimana Anda bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah kalau Anda tidak paham bahasa Arab? Kalau Anda tidak punya ilmunya? Kalau tidak punya ilmu, ikut kepada yang punya ilmu. Mazhab itu kita mengikuti imam yang paham isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul, bermazhab memang tidak wajib. Bagi orang yang mujtahid, yang memenuhi syarat, paham Al-Quran dan As-Sunnah, ngerti hukum, bisa ijtihad, tidak wajib bermazhab. Tapi kalau orang awam disuruh jangan bermazhab, disuruh ijtihad sendiri-sendiri, nah baca Al-Qurannya masih ngawur, disuruh ijtihad, bagaimana nggak rusak agamanya nanti, saudara? Orang awam itu, saudara, jangan dilepaskan dari mazhab. Inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kemudian ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar Sufiyah. Ini yang terakhir. Pertama, saudara, Ahlus Sunnah sepakat dengan ulama Sufi bahwa ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Enggak apa-apa orang mendalami ilmu batin, saudara. Jadi dulu, saudara, perlu kita ketahui bahwa ada Al-Harits Al-Muhasibi, itu hidup sejaman dengan Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Harits Al-Muhasibi ini, saudara, seorang ahli sufi, zuhud. Jadi kalau dia sudah bicara depan murid-muridnya, dia bicara soal batin saja. Dia bicara soal hati saja. Itu muridnya sampai nangis, saudara. Gegerungan kalau udah dengar gurunya cerita itu.
Imam Ahmad nggak suka. Imam Ahmad nggak suka, tapi Imam Ahmad penasaran. Sekali waktu Imam Ahmad datang ke rumah tempat majelisnya daripada yaitu Al-Muhasibi. Nah, kebetulan murid Al-Muhasibi ini murid Imam Ahmad juga. Kata Imam Ahmad kepada yang punya rumah, ini hari aku mau sembunyi di loteng lantai 2. Aku mau dengar nih Haris Muhasibi bicara apa aja sih? Aku dengar begini-begini, kata orang dia bicara yang aneh-aneh soal batin. Dipersilakan oleh yang punya rumah. Tapi kata Imam Ahmad, jangan ngomong sama siapapun, aku ada di atas. Sudah Imam Ahmad di atas. Sore dia datang Al-Muhasibi ngajar saudara sampai tengah malam. Nah, selesai ngajar pulang. Kemudian yang punya rumah naik ke atas. Kok Imam Ahmad gak ada suaranya, ngapain di atas? Begitu naik ke atas, ternyata Imam Ahmad udah banjir air mata, saudara. Ternyata Imam Ahmad ikut gerung-gerung juga, nangis. Akhirnya punya rumah bilang kepada Imam Ahmad, dikatakan, Tuan Guru, engkau melarang kami ikut pengajiannya Muhasibi. Engkau sendiri terharu. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, bukan aku larang, tapi aku takut. Kalau ada orang-orang awam yang belum paham, ikut ini pelajaran terlalu tinggi. Ini ilmu batin yang luar biasa. Nah, inilah sikap Ahlus Sunnah. Kita nggak diharamkan untuk bicara yang dalam tentang ilmu hati, ilmu batin, saudara. Selama tidak menyimpang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebagai tambahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya percaya adanya karamah aulia. Jadi kalau ada mengatakan keramat wali, nggak ada, bukan Ahlus Sunnah. Kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sepakat bahwa para wali ada yang diberikan oleh Allah ilmu mukasyafah. Itu Allah berikan sedikit tetesan ilmu kepada yang bersangkutan. Kadang-kadang dia bisa bicara tentang sesuatu yang akan terjadi sebagai karamahnya. Itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Ahlus Sunnah percaya mukasyafah itu ada, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah mengakui eksistensi sufi. Jadi nggak ada Ahlus Sunnah mengatakan sufi semua kafir, semua sesat. Kalau ada yang mengatakan semua sufi kafir sesat, dia bukan Ahlus Sunnah. Sufi ada yang lurus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, istiqamah di jalan Allah. Tapi memang ada sufi yang menyimpang, saudara. Yang menyimpang kita haramkan, yang lurus harus kita hormati, hargai, dan kita cintai. Nah, kemudian masih soal sufi. Ahlus Sunnah sepakat, sufi yang manapun wajib sejalan dengan syariat, saudara. Jadi nggak ada sufi yang tidak sejalan dengan syariat. Dan yang terakhir adalah, saudara, bahwa Ahlus Sunnah sepakat menolak aliran-aliran sufi yang menyimpang, yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sampai di sinilah pelajaran kita tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah.